Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulida, NIM E 2019-1202. Saya prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Seperti biasa, saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengkontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Berikutnya ada tujuan kebijakan fiskal: mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Ada pula jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi. Sementara kebijakan fiskal kontraktif biasanya dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat. Kedua yaitu kebijakan kontraksional. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Komponen kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polisi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penerapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan desinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, karena sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilisasi pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yaitu yang pertama, satu, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak beroperasional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi manapun jenis tanaman. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.